Salam otomotif, kembali lagi dengan Ibad Motor Channel. Di sini kita akan kembali berbagi ilmu kepada para penonton. Ini masih motor Honda Beat yang tadi ya, Beat injeksi. Ini di bagian lampu utamanya mati, baik itu jarak jauh. Jadi tutorialnya yaitu tentang cara mengatasi atau memperbaiki dan cara pengecekan jalur kabel lampu utama, baik itu jarak jauh dekat, untuk tipe motor Honda Beat injeksi. Oke, langsung aja para brother semua. Ini khusus untuk Beat injeksi yang starter halus ya, termasuk motornya Scoopy dan Beat Street. Oke, kita akan coba cek dulu. Kita posisi kunci kontak on seperti ini. Ini posisi lampu utama tidak hidup ya. Nah, ini mati lampunya. Oke. Nah, langkah pertama yang harus kita cek adalah di bagian box sikring ini ya. Nah, sebetulnya para brother semua, kalau misalkan kita lihat ke bagian penutupnya, nah ini adalah penutupnya. Ini kan posisinya seperti ini ya. Nah, ini bisa dilihat untuk jalur lampu. Nah, ini bisa dibaca adalah headlight ya. Oke. Ini adalah headlight, berarti untuk lampu utama adalah sikring kedua. Nah, ini sikring kedua. Oke, barangkali ini di bagian sikringnya putus, tapi kita akan coba cek ya. Karena kalau misalkan sikringnya putus, untuk untuk lampu utama itu tidak akan bisa mengeluarkan arusnya. Oke, kita akan coba cek ya. Berarti sekali lagi di bagian sikring yang kedua nih, ada tulisannya dengan kode headlight ya. Oke. Nah, kita cek dengan menggunakan ini. Untuk sikring yang kedua berarti yang ini ya. Nah, oke, kita akan coba cek dulu sebelum kita cabut di bagian sikring ini. Nah, untuk keluarannya biasanya berwarna merah, hitam garis, hitam garis oranye ya. Oh, hitam garis oranye, merah garis hitam atau hitam garis merah. Nah, ini. Oke, paham ya. Oke, kita akan cek di kabel warna merah garis hitam ya, atau hitam garis merah yang kecil. Nah, cara ceknya kita gunakan lampu riting. Yang satu kita ke bagian negatif aki. Nah, ini seharusnya hidup. Oke, paham ya. Terus kita cek di bagian platnya, karena ini ada plat. Nah, ini plat panjang. Diusahakan untuk plat ini nih, itu harus benar-benar bersih ya. Tidak ada banyak kotoran nih. Bagian plat ini nih, kelihatan ya. Nah, ini ada platnya nih. Oke, nah ini plat ya, jelas ya. Ini pastikan untuk platnya sekali lagi benar-benar bersih nih. Ya, bisa kita bersihkan dengan amplas bebas ya. Oke, sekarang para brother semua, langkah yang harus kita cek berarti yang di platnya. Nah, kalau misalkan yang di platnya itu bagus, ya berarti sikringnya itu mati. Oke, untuk plat bebas saja di mana aja ya, karena ini panjang platnya. Tempel satu seperti ini, kemudian yang satunya kita ke negatif. Nah, ini pastikan hidup seperti ini. Oke, paham ya. Nah, ini. Oke. Nah, selanjutnya para brother semua, kita sudah cek seperti itu, baru kita yakinkan di bagian sikringnya. Oke, kita akan coba hidupkan lagi nih. Berarti nomor 2 ini ya, untuk jalur lampu nih. Oke, kita coba tarik. Kita cek. Oh iya, benar. Oke, ini sikringnya mati ya, atau putus nih. Jelas ya, jadi posisinya sikring ini putus. Nah, sebetulnya kalau misalkan sudah seperti ini bisa kita langsung untuk pasangkan atau ganti dengan menggunakan sikring yang baru ya. Oke,
kita coba. Dan kita cek di bagian lampunya apakah ini bisa hidup langsung. Ini kita menggunakan saklar 3 titik ya. Nah itu lampunya langsung hidup. Oke. Nah ini hidup ya. Oke, paham ya para brother semua. Jadi kita menggunakan saklar 3 titik. Nah, kemudian langkah yang harus kita cek, misalkan para brother semua, ketika kita setelah melakukan pergantian di bagian sikring, nah ini kita cek di bagian soketnya ya. Sekalian saya akan coba cara pengecekannya meskipun lampu utama ini sudah bagus. Nah ini jelas ya. Oke, kabel warna hitam garis merah di bagian tengah ini adalah arus keluaran dari sikring tadi. Kemudian untuk kabel warna putih ini adalah arus keluaran dari saklar jarak dekat. Nah ini karena kita menggunakan 3 titik, jadi ketika kita tekan ke arah jarak dekat, nah maka arusnya akan keluar melalui kabel warna putih. Ini ke tempat lampu utama langsung ya, ke jarak dekat. Nah kemudian untuk kabel warna biru yang ini, nah ini kabel warna biru, ini adalah sebagai arus keluaran dari saklar jarak jauh. Nah jadi ketika kita tekan di bagian saklar dekat ke jarak jauh, nah ini ke jarak jauh, maka untuk arusnya itu akan keluar melalui kabel warna biru ini. Nah kabel warna biru ini itu akan terbagi ke jalur yang ada di lampu kilometer 1. Jadi dibagi 2 jalur ya. Untuk kabel yang putih 1 jalur langsung masuk ke bagian lampu utama, sedangkan untuk keluaran dari saklar jarak jauhnya kabel warna biru ini terbagi ke 2 jalur. Jadi masuk ke tempat lampu utama jarak jauh dan ke tempat lampu yang ada di kilometer. Oke, semoga dapat dipahami. Nah untuk pengecekan di bagian saklar ini bagus atau tidaknya, kita sama seperti tadi. Di sini kita gunakan lampu riting atau lampu sen ya. Oke para brother semua, mohon maaf, kita coba tancap ke kabel warna putih. Nah kita coba posisi off. Kalau misalkan yang saklar 2 ini harus langsung hidup ya. Nah ini jarak dekat. Satu kita tempel ke kabel warna putih, terus yang satunya kita ke bagian jalur massa atau ke rangka. Nah ini pastikan seperti ini. Nah ketika kita coba ke jarak jauh, maka untuk lampu ini akan mati ya, lampu pengecekan ini. Oke, paham ya, seperti itu. Nah ini ada arusnya sisa, nggak masalah. Memang seperti ini ya. Oke. Jarak dekat ini aman saklarnya, tidak ada masalah. Nah kemudian untuk pengecekan jarak jauh berarti sama ya. Kita pindah untuk kabelnya ke kabel warna biru tadi yang sudah kita jelaskan. Berarti ke sini. Oke. Ini mohon maaf. Tancap langsung di situ satu, kemudian kita tempelkan ke bagian ini massa. Nah ini harus hidup. Nah ketika kita coba ini di ke arah jarak dekat, nah ini mati ya. Oke, paham ya, seperti itu. Oke para brother semua. Nah untuk ada arus ini nggak masalah ya, untuk tipe motor Honda Beat injeksi nggak ada masalah. Jadi untuk kabel warna merah garis hitam atau hitam garis merah, arus dari sikring tadi yang sudah kita cek sebelumnya, putih yang menuju ke bagian tempat lampu utama keluaran dari saklar, dan kabel warna biru ini adalah arus keluaran dari saklar jarak jauh yang menuju ke tempat lampu jarak jauh dan terbagi ke lampu yang ada di kilometer. Oke, paham ya, seperti itu para brother semua. Dan untuk di tempat lampu itu biasanya, mohon maaf, kita tidak membuka ya. Nah di bagian tempat lampu ini ada 1 jalur massa atau ground. Nah silahkan dicek, itu pastikan terkoneksi ke bodi atau rangka motor atau juga ke jalurnya massa kabel warna hijau, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, kita belajar bersama. Terima kasih. Selamat siang dan salam otomotif. Nah ini alhamdulillah normal ya.
Oke, normal. Jadi urutannya kita perlu cek dulu dari bawah, mulai dari arus masuk melalui plat ya, ke sini. Oke. Kemudian keluaran dari sikring ya. Dan juga arus masuk yang menuju ke tempat saklar dan keluaran dari saklar, dan juga di tempat lampunya. Biasanya permasalahan bisa permasalahan di saklar atau di soket ya, di soket sambungan lampu, atau juga masanya tempat lampu, silahkan dicek. Sekali lagi tulis di kolom komentar saja apabila ada yang perlu ditanyakan.